Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana ada berita yang menggembirakan tentunya buat pencinta PSM Makassar atau supporter PSM Makassar khususnya. Karena larangan transfer PSM Makassar sudah selesai teman-teman, sudah dicabut oleh FIFA, dan artinya kita akan menunggu pengumuman pemain baru yang akan bergabung di PSM Makassar. Karena kita tahu sendiri di beberapa hari sebelumnya kita hanya mendengar pemain-pemain yang cabut dari PSM Makassar. Di antaranya duo Sayuri, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar, Victor Mansarai, Donald Bisa, Paulo. Begitu banyak pemain-pemain PSM Makassar yang pergi. Tapi tentunya dengan adanya berita ini tentunya sangat menggembirakan, karena PSM Makassar udah tidak terkena lagi larangan transfer untuk PSM Makassar dari FIFA. Jadi tentunya PSM Makassar udah bisa mendatangkan pemain baru atau sudah bisa mendaftarkan pemain baru untuk bermain bersama PSM di musim depan di BRI Liga 1. Jadi sangat menarik untuk menantikan pengumuman resmi dari PSM Makassar siapakah pemain-pemain yang akan dibeli untuk mengarungi musim depan di BRI Liga 1 teman-teman. Nah, seperti apa beritanya? Saya akan membacakan sedikit supaya saya tidak keliru dalam hal menjelaskan larangan transfer dari FIFA ini yang udah dicabut teman-teman. Ini dari Detik Sulsel. FIFA cabut sanksi larangan transfer pemain PSM Makassar. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mencabut sanksi larangan transfer yang diberikan kepada PSM Makassar. Keputusan ini menjadi angin segar bagi PSM untuk segera mendaftarkan pemain baru. Larangan transfer oleh FIFA atau FIFA ban transfer kepada PSM Makassar dinyatakan telah dicabut. Manajemen telah menerima surat pemberitahuan resmi dari FIFA, kata media officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim pada Senin tanggal 24 bulan 6 2024. Jadi tentunya ini sangat menggembirakan, dan mudah-mudahan PSM Makassar ke depannya ya tidak lagi mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi tolonglah manajemen PSM Makassar, tolong diperbaiki, tolong supaya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini terjadi di musim depan, apalagi menunggak gaji pemain atau apalah yang membuat seakan-akan PSM tidak profesional dalam mengelola klub kebanggaan dari Sulawesi Selatan ini teman-teman. Itu yang kita harapkan. Nah, saya akan lanjut. Pria yang akrab disapa Sule ini mengaku surat pemberitahuan dari FIFA itu diterima manajemen PSM Makassar pada Senin tanggal 24. Keputusan ini setelah manajemen PSM menuntaskan tuntutan dari penggugat meski tidak dijelaskan tuntutan yang dimaksud. Ya, kita juga penasaran tuntutan apa sih sebenarnya dari penggugat ini sehingga membuat PSM terkena larangan transfer pemain teman-teman. Seharusnya ya manajemen PSM Makassar membuka aja sekalian apa sebenarnya yang terjadi, tuntutan apa yang telah dihadapi oleh PSM Makassar sehingga membuat PSM Makassar terkena larangan transfer pemain. Apakah karena tunggakan gaji atau apalah, atau karena yang lain sebagainya. Saya tidak mau berspekulasi teman-teman, saya hanya ingin mendengar berita dari manajemen PSM Makassar tentunya, supaya lebih jelas juga, kita juga bisa tahu pokok permasalahannya apa. Dan tentunya ini berita yang bagus karena larangan transfer pemain ini udah berakhir dan udah dicabut oleh FIFA teman-teman. Ya, lanjut. Dalam surat itu disebutkan pihak penggugat telah menerima pembayaran dari PSM Makassar, ujarnya. Sule menjelaskan manajemen PSM sejak awal berkomitmen menangani persoalan ini. Perkara ini akan menjadi evaluasi untuk berbenah. Nah, harus berbenah dong. Jangan sampai masalah
masalah ini terulang kembali itu tentunya ya tidak bagus. Memang tentunya akan banyak spekulasi yang mengatakan bahwa manajemen PSM Makassar tidak profesional dalam hal mengelola klub PSM Makassar jika selalu permasalahan yang sama terjadi di PSM Makassar. Tentunya kita tidak menginginkan itu, teman-teman. Nah, sedari awal kami yakin persoalan ini dapat diatasi manajemen. Apalagi kan memang kita tidak tinggal diam, tegas Sule. Manajemen PSM saat ini tengah bersiap menyambut kompetisi musim 2024-2025. Pihaknya optimis bisa menjalani liga musim depan dengan positif. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita menatap ke depan imbuhnya. Sebelumnya diberitakan PSM Makassar kena sanksi larangan transfer pemain selama 3 periode oleh FIFA. Hukuman itu efektif berlaku buat PSM mulai 12 April 2024. Manajemen PSM tidak menjelaskan detail terkait sengketa PSM yang belum dilaksanakan musim ini. Pihaknya hanya akan menegaskan jika itu sedang dalam proses penyelesaian. Jadi ya, tentunya kita akan menantikan kabar-kabar baik lagi tentang PSM Makassar karena sudah tidak terkena larangan transfer pemain dari FIFA. Dan yang ingin saya dengar lagi tentunya yaitu bagaimana nasib dari ketiga pemain asing PSM Makassar saat ini yang masih belum ada kepastian apakah bertahan atau cabut dari PSM Makassar, yaitu Adilson Silva, Kenzo Nambu, Yuram Fernandes. Lagi-lagi saya sudah membahas kedua pemain ini sebenarnya di video-video sebelumnya, yaitu Kenzo Nambu dan Yuram Fernandes. Sementara Adilson Silva, ya kita nggak tahu apakah akan bertahan juga. Yang jelasnya, saya ingin melihat Kenzo Nambu tetap bertahan di PSM Makassar meskipun ada rumor yang begitu kencang bahwa mengatakan bahwa Kenzo Nambu akan berpindah klub tentunya, tapi ya mudah-mudahan ini hanya sebatas rumor dan manajemen dari PSM Makassar bersama pelatih PSM Makassar kalau memang masih membutuhkan jasa Kenzo Nambu ya tentunya harus segera memberikan sodoran perpanjangan kontrak atau hal-hal yang bisa membuat Kenzo Nambu bertahan. Yuram Fernandes lagi-lagi saya menegaskan bahwa tentunya PSM Makassar sangat-sangat beruntung jika PSM Makassar bisa mendapatkan kembali tanda tangan Yuram Fernandes atau tidak membiarkan Yuram Fernandes pergi ke klub lain, apalagi ke klub Liga 1 yang akan menjadi saingan dari PSM Makassar. Kita tahu sendiri udah ada beberapa pemain PSM Makassar yang hengkang dari klub lain, tentunya akan menjadi lawan dari PSM Makassar musim berikutnya, yaitu Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Safrudin Tahar. Ini pemain ini semuanya ada di Malut FC, teman-teman. Jadi tim promosi ini, Malut ini tentunya akan berusaha membuat gebrakan di musim depan. Dan ya PSM tentunya wajib juga mewaspadai kekuatan dari Malut ini karena ada beberapa pemain-pemainnya yang diambil oleh Malut untuk memperkuat klub promosi ini di musim depan. Makanya saya berharap nasib dari ketiga pemain asing ini ya bisa ditentukan secepatnya, apakah akan dibiarkan pergi mencari pelabuhan baru atau memang masih dibutuhkan ya segeralah berikan tanda tangan atau sodoran kontrak baru untuk memastikan ketiga pemain asing ini untuk bertahan di PSM Makassar. Karena tentunya ketiga pemain ini udah memahami, udah mengetahui karakter yang ingin diperagakan oleh Bernardo Tepares bersama PSM Makassar. Jadi mungkin ada beberapa tambahan pemain-pemain baru nanti atau pemain asing yang akan masuk ke PSM Makassar, tentunya akan lebih bagus lagi kalau ada adaptasi yang bagus bersama pemain-pemain baru ini dan pemain-pemain yang sudah lama
berseragam PSM Makassar, termasuk ketiga pemain asing yang saya sebutkan tadi teman-teman, menjadi perantara untuk pemain-pemain baru atau menjadi juru bahasa untuk pemain-pemain baru, baik dari Eropa atau dari negara manapun. Yang jelasnya tentunya kalau ada pemain asing di dalamnya yang udah lama di dalam satu klub, tentunya akan menjadi jembatan untuk pemain baru dari luar yang bergabung bersama PSM Makassar. Itu yang kita harapkan, dan ya menurut saya tidak ada alasan lain untuk PSM Makassar tidak memperpanjang Yoram Fernandes. Kalau untuk Kenzo, untuk Adilson, ya kita lihat lagi ke depannya. Kalau memang tidak dibutuhkan, tapi saya ingin PSM Makassar bisa mempertahankan Yoram Fernandes. Kalau tidak bisa mempertahankan kedua pemain asing tadi ini, Kenzo Nambu dan Adilson Silva. Dan tentunya kita akan menunggu transfer pemain baru yang akan dihadirkan oleh PSM Makassar setelah larangan transfer dari FIFA dicabut teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.